Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat siang, Pak John. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Saya sudah baru selesai mengajar tadi di kelas. Ya. Nah, ini katanya Pak John ada yang mau dibicarakan sama saya. Iya, Bu. Tadi saya juga mencari Bu Dewi. Kebetulan pas sekarang. Iya. Saya mau membicarakan sesuatu tentang tugas saya di sekolah, Bu. Tentang mengajar dan cara mengajar berdiferensiasi ini, Bu. Iya, oke. Sebenarnya yang harus saya pelajari dari mengajar berdiferensiasi ini, Bu. Makanya saya perlu bertanya dan bercerita sama. Iya. Gitu. Oke. Topik yang sangat menarik sebenarnya ini, Pak John. Jadi, insya Allah nanti saya memiliki waktu sekitar 20-30 menit ya, Pak John, untuk mendiskusikannya. Nah, kira-kira nih, apa yang ingin Bapak capai setelah diskusi kita kali ini? Jadi tentu ini, Bu. Iya. Masalah belajar berdiferensiasi ini kan termasuk baru bagi pengetahuan saya sendiri. Jadi saya berkonsultasi dengan Bu sekarang. Saya ingin tahu lah sejauh mana nanti seperti apa belajar berdiferensiasi itu sesungguhnya, dan saya juga ingin bagaimana melaksanakannya dengan baik, karena sepertinya itu betul-betul menjadi tuntutan di kurikulum merdeka. Iya. Oke. Kalau begitu sebenarnya ide Pak John udah hebat sekali nih, Pak John. Jadi Pak John sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah mencoba. Dengan variasi yang berbeda ya, Pak John ya? Iya, Bu. Itulah, saya masih di sana. Pengetahuan saya masih terlalu kurang saya di sana. Pelaksanaan itu seperti apa? Makanya saya perlu menceritakan apa yang sudah saya lakukan di sekolah. Iya, benar. Jadi saya ingin juga berbagi dengan teman-teman yang lain masalah belajar berdiferensiasi. Berarti di sini permasalahan Pak John, mungkin ada permasalahan siswa, pemahaman siswa mungkin belum paham mengenai berdiferensiasi ini juga ya, Pak John? Juga pemahaman saya sendiri. Oh iya, pemahaman saya sendiri, Pak John sendiri ya. Jadi Pak John nanti inginnya ada rekan-rekan sejawat Pak John yang juga ikut. Iya. Saling memberi masukan. Dan saling berbagi bagaimana sebetulnya belajar berdiferensiasi itu sebenarnya. Wah, menarik sekali nih Pak John obrolan kita kali ini ya. Jadi Pak John, Pak John kan tadi memiliki, yang saya tangkap ada dua permasalahan ya. Permasalahan pertama mengenai pemahaman siswa dalam berdiferensiasi itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah mengenai rekan sejawat Pak John mungkin yang belum mengaplikasikan semuanya mungkin ya. Mungkin sudah ada beberapa ya Pak John, tapi ada yang belum. Itu ya Pak John. Nah, apa sih yang ingin Pak John capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang saya ingin capai dalam belajar berdiferensiasi itu tentu sesuai dengan tujuan kita dan tugas kita sebagai seorang guru, Bu Dewi. Iya. Karena diharapkan sekarang kan seluruh guru-guru sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi harapan saya bisa melaksanakan dengan baik, anak-anak bisa menerima pembelajaran ini dengan semestinya gitu, Bu, dan semua rekan-rekan sejawat juga bisa saling membantu dalam pelaksanaan. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya salut dan mengapresiasi Bapak untuk hal ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang sudah saya lakukan, tentu saya mempelajari secara teori dulu. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dari berbagai sumber dan juga dari orang-orang yang sudah berhasil melaksanakan. Iya.
Terus saya juga sudah mencoba membuat perangkat pembelajaran Bu, Ya. yang berdiferensiasi gitu kan. Mm-mm. Kita kan di sekolah juga sudah didatangkan narasumber Oh, ya. bagaimana belajar berdiferensiasi itu. Dan saya juga sudah mencoba membuat perangkatnya, dan alhamdulillah juga saya sudah mencobakan di kelas yang saya ajar. Mantap sekali ya Pak langkah yang sudah Bapak lakukan. Saya penasaran nih Pak, kira-kira dalam pelaksanaannya Bapak mendapat dukungan dari pihak yang ada di sekolah seperti itu Pak? Ya, pasti Bu. Iya. Saya juga melaksanakan belajar seperti ini. Itu saya juga berdiskusi dengan wakil di sekolah, wakil kurikulum terutama Bu ya. Dan juga saya pernah sempat menyampaikan apa yang saya rencanakan ini ke kepala sekolah langsung, dan beliau berdua itu sangat respon dengan apa yang saya laksanakan, dan tentu dengan dukungan penuh dari beliau. Oke, berarti ada dukungan Dan penuh. beliau sangat mengapresiasi kepada saya dan berharap dapat dilaksanakan dengan baik dan mengimbaskan kepada teman-teman sejawat. Oke, sempurna sekali Pak John. Udah luar biasa nih. Terkait dengan langkah ini Pak John, kira-kira nanti bagaimana langkah Pak John berkolaborasi dengan rekan sejawat? Karena memang tadi ada juga permasalahannya mengenai rekan sejawat ya. Gimana tuh langkah pertama dalamnya? Itu Bu Dewi, sebetulnya teman-teman sejawat saya itu juga sudah mengetahui belajar berdiferensiasi itu. Namun mungkin karena faktor apa saya juga nggak tahu, mereka itu sepertinya masih stagnan dan permanen di cara belajar yang masih model sebelumnya gitu. Masih menganggap pembelajaran itu belum berdiferensiasi, masih menyamakan gitu. Padahal kita kan sudah sama-sama dapat instruksi untuk melaksanakan belajar berdiferensiasi. Nah, disinilah saya maunya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini bagi teman-teman sejawat juga ikut melaksanakan dengan baik. Nah, dari sana kita nanti kan bisa berbagi, begitu. Oke, baik Pak John. Antara grade 1 sampai 10 nih Pak John. Kira-kira teman atau rekan sejawat Pak John ini ada di grade berapa? Setelah itu, kira-kira setelah pelaksanaan ini Pak John mau menaikkan ke grade berapa rekan-rekan sejawatnya gitu? Perkiraan. Jadi kalau penilaian yang sudah saya laksanakan dan saya perhatikan juga teman-teman sejawat yang lain, itu masih, kalau ini boleh menilai pribadi ya Bu ya. Iya. Ranknya itu kalau rentang 1 sampai 10, saya masih antara 5 dan 6 Bu deh. Dan harapan saya tentu saya mau meningkatkan ke rank 8 sampai 9 Bu deh. Karena betul-betul rasanya berbeda loh pola pembelajaran berdiferensiasi itu dari yang sudah saya laksanakan deh. Dan seandainya kalau pelaksanaannya lebih sempurna lagi di rank 8 sampai 9, saya rasa itu luar biasa nanti efeknya kepada peserta didik kita. Oke, wah menarik sekali ya analisis dari Pak John. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat mungkin untuk memperkuat kolaborasi dengan rekan satu mapelnya mungkin? Rencana dalam waktu dekat, karena ini sifatnya baru Bri, tentu saya kembali mencoba lagi mengajak teman-teman sejawat yang sudah mereka juga sudah melaksanakan, mengajak berdiskusi lagi, menambah pengetahuan lagi, menambah keterampilan lagi bagaimana penerapan dari belajar berdiferensiasi ini. Dan saya juga akan menginformasikan nanti secara di kelas-kelas yang saya ajarkan kepada peserta didik dengan pola pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu Bri, dalam waktu dekat insyaallah. Iya. Alhamdulillah ya Pak John, secara tidak langsung Pak John sudah menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang Pak John sampaikan ke saya tadi.
Jadi sebenarnya Pak Jun potensinya udah ibaratnya sudah terkait dengan siapa saja yang akan membantu Pak John dalam berkolaborasi. Setelah itu ada juga yang bertanggung jawab ya tadi Pak John. Iya. Yang bertanggung jawab di sana. Kira-kira yang bertanggung jawab pertama kali siapa tuh Pak John terhadap pelaksanaan ini? Iya. Kalau ini menyangkut proses pembelajaran, itu yang paling bertanggung jawab di sekolah, yang bertanggung jawab sekali dalam pelaksanaan adalah kita sebagai guru. Iya. Gitu. Dan yang kedua tentu pimpinan kita di sekolah. Dan saya rasa kita lah sebagai seorang guru yang betul-betul nanti bagaimana proses ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kita penanggung jawabnya. Oke, saya garis bawahi ya Pak John, tadi Pak John menyampaikan terlaksana dengan baik ya. Nah, saya penasaran nih, kira-kira bagaimana Pak John bisa memastikan kegiatan Pak John ini akan terlaksana dengan baik? Ya, terlaksana dengan baik atau tidaknya Bu, tentu dari pelaksanaan yang langsung kita praktekkan nanti. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Tentu kita lihat dari suasana kelas dan hasil belajar siswa kita. Karena tujuan dari pelaksanaan belajar berorientasi ini kan Bu, untuk menyentuh semua lapisan kemampuan dari siswa-siswa kita yang berbeda-beda. Iya. Nah, jadi kalau ini terlaksana dengan baik, tentu materi atau proses yang kita laksanakan di kelas itu betul-betul dapat secara merata dirasakan oleh siswa kita. Alhamdulillah Pak John, kebetulan waktu kita sudah habis nih. Jadi saya sangat senang Pak John bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak John alami. Terima kasih ya Pak John. Saya tunggu kembali diskusi selanjutnya. Ya Bu, saya juga mohon dukungan dari Bu Dewi dalam pelaksanaan nanti, dan saya mohon juga nanti bantuan Bu Dewi untuk dapat memfasilitasi saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Oke, siap Pak John. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang Bu sudah bersedia mendengar apa yang menjadi keluhan saya dan apa yang menjadi pikiran saya dan apa yang akan saya coba melaksanakan nanti. Baik Pak John. Nah, berarti kali ini kita sudahi saja ya Pak John ya. Terima kasih Bu Dewi. Nanti semoga bermanfaat ya coaching kita sekarang ya Pak John ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.